warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dudung Sulfitra, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu moderasi beragama. Jadi moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama agar tidak ekstrim, baik itu ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Jadi keekstriman itu akan melahirkan yang namanya radikalisme. Kalau sudah radikalisme, maka sangat sedikit dari banyak kelompok itu menjadi kelompok teroris atau menjadi sekelompok orang yang ingin memerangi negara ini, ingin meruntuhkan negara sendiri berdasarkan atau dengan landasan saya sedang berjuang demi agama. Jadi dengan moderasi beragama, kita akan tidak tergerus dengan orang-orang yang mengajak kita menjadi kelompok-kelompok radikal, atau kemudian ada suatu paham yang mengatasnamakan agama dan kemudian berujung kepada radikalisme. Dengan sikap moderat, kita akan menolak, atau bahkan pemahaman-pemahaman seperti itu akan tertolak dengan sendiri. Jadi di beberapa hari yang lalu saya sudah berbincang dengan teman saya. Teman saya ini latar belakangnya dari Kristiani, saudara kita dari umat Kristiani. Jadi langsung saja kita ke videonya, melihat bagaimana perbincangan saya dengan saudara saya. Sekian, silakan menonton. Ya, baik teman-teman, sekarang saya sudah tersambung dengan teman saya atau rekan saya. Ya, apa kabar saudaraku? Ya, kabar baik. Jadi kita akan berbincang santai selama beberapa menit ke depan tentang moderasi beragama. Mungkin saudara atau Kak Alen bisa memperkenalkan diri dulu. Silakan Kak. Ya, perkenalkan, nama saya Mai Valensi Purwani. Saya dari Sulawesi Barat, dan sekarang saya melanjutkan pendidikan saya di Sekolah Tinggi Teologi Jafrai Makassar. Luar biasa ya. Di sekolah agama. Jadi Ya, seperti itu. jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai apa itu moderasi beragama, apa urgensinya dipelajari. Jadi yang pertama itu, menurut pandangan Anda, apa itu moderasi beragama dalam perspektif Anda? Silakan. Ya, kalau menurut saya secara pribadi, moderasi agama adalah usaha atau upaya yang dimana agama itu dijadikan dasar kita untuk tidak memiliki pandangan radikalisme atau pandangan ekstrim yang selalu mengutamakan bahwa agama kita yang paling benar, sehingga agama-agama lain yang diyakini oleh orang-orang lain menjadikan itu musuh, dan itu yang mempengaruhi pikiran kita untuk radikalisme terhadap agama tersebut. Iya, hebat sekali ya, luar biasa sekali jawaban dari Kakak Alin ini. Jadi moderasi beragama ini adalah cara pandang ya, menurut Kak Alin, cara pandang bagaimana kemudian kita tidak terlalu ekstrim dalam beragama, jadi tidak merasa paling benar. Jadi pertanyaan berikutnya, seberapa penting sebenarnya moderasi beragama ini harus kita tanamkan di dalam masyarakat? Ya, kalau masalah pentingnya, ini sangat penting sekali, karena begini, kalau menurut saya, kenapa moderasi itu penting? Karena kita ini tidak hidup sendiri. Manusia itu memiliki keegoisan. Nah, itu masih adalah keinginan daging seorang manusia. Jadi kalau kita selalu egois terhadap diri sendiri, mengatakan bahwa kita paling benar, kita paling hebat, nah, agama itu yang menjadi landasan kita untuk menindas orang lain seperti itu. Padahal itu salah. Sebenarnya agama itu adalah dasar
kita untuk mengasihi orang seperti itu. Jadi sangat penting dalam dunia beragama. Luar biasa sekali ya, sangat jernih penjelasan dari narasumber kita. Jadi langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Kemarin ini ramai soal toleransi beragama. Jadi saya ingin minta pandangan Anda, bagaimana sebenarnya toleransi beragama menurut pandangan agama Anda? Ya, toleransi beragama menurut pandangan kami sebagai umat Kristiani itu yaitu kalau yang kita lihat kan agama paling mayoritas di Indonesia adalah agama Islam tentunya. Nah, ini sudah bukan menjadi rahasia umum karena kita melihat seperti rumah ibadah itu paling banyak dijumpai adalah masjid. Nah, betul. Kalau kita melihat secara perspektif umum, yang menjadi tokoh utama dalam agama di Indonesia adalah Islam. Nah, oleh sebab itu, menurut pandangan kami sebagai umat Nasrani, toleransi itu ya meskipun ada yang mayoritas, ada yang minoritas, tetap kita sama-sama mengasihi seperti itu. Tidak membuat itu menjadi kita terpecah belah seperti itu. Seperti kalau kita ingin membangun ibadah atau ingin beribadah itu kalau bisa janganlah kita mengganggu orang yang sedang ingin beribadah atau menyembah kepada keyakinannya seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi toleransi beragama ini tidak kemudian mengganggu keyakinan orang lain. Jadi biarkan saja dia berbeda keyakinan, kita menjalankan juga keyakinan kita sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berikutnya saya akan share ya gambar dulu. Ya. Oke. Kemarin beberapa hari yang lalu kita diramaikan atau sedang viral di media sosial di mana ada pria tendang sesajen di lokasi erupsi Semeru. Pria ini mengatakan inilah yang mengundang murka Allah hingga menurunkan azabnya. Jadi bagaimana menurut Anda bagaimana tanggapan Anda dengan berita tersebut? Jadi yang menendang ini adalah orang Muslim. Ya, jadi pria yang beragama Islam. Silakan, Kak. Ya, kalau menurut saya memang sesajen itu tidak diperbolehkan di dalam agama karena kita itu hanya menyembah kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan manusia. Nah, sebenarnya maksud dan tujuan dari orang tersebut menendang itu ya ingin memusnahkan sesajen-sesajen yang menyesatkan orang atau menyesatkan pribadi tertentu. Nah, tetapi yang kita lihat di sini adalah caranya yang salah. Karena di sini sudah keras, dia bersikap menendang itu seperti menolak mentah-mentah, tidak menghargai atau tidak menghargai perasaan orang yang sudah membuat itu. Dia juga tidak tahu bagaimana tanggapan orang yang sudah membuat, kan pasti itu akan menimbulkan suatu kebencian seperti itu. Apalagi ada tadi perkataan di situ yaitu mengucapkan bahwa ini menjadi murka Allah seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita mau dia untuk bertobat itu pertama kita harus membangun sebuah hubungan yang baik. Tidak langsung kita memarahi orang yang melakukan hal seperti itu. Itu bisa menjadi konflik baru seperti itu. Jadi yang diutamakan di sini adalah kasih. Iya. Itu saja, Kak, jawabannya, tanggapannya. Ya, seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya, karena kan sesajen ini kalau menurut agama kita kan itu dilarang, tapi menurut agama Katolik itu adalah merupakan cara mereka berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kita harus menghargainya. Dan sama saja ketika misalnya atau alat ibadah kita diinjak, pasti kita marah kan, sebagai misalnya saya, alat ibadah saya sebagai orang Islam diinjak, pastilah emosi. Sama saja orang Katolik juga berhak marah. Ya. Dan tadi saya bilang memang
niatnya baik tapi caranya yang kurang Iya, tepat. betul sekali, betul sekali. Jadi mungkin sampai di sini saja pertemuan kita Kak. Mungkin di lain hari kita akan membahas lagi lebih dalam. Jadi terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, terima kasih juga sudah memberikan saya kepercayaan untuk menjadi narasumber kali ini. Ya luar biasa sekali narasumber kita hari ini. Dia dari jauh-jauh, dari Makassar ya. Ya, Sekian dan terima kasih. Dadah. dadah. Itulah tadi perbincangan saya dengan saudara saya yang merupakan umat Kristiani. Saya kemudian ingin mengakhiri video ini dengan menukil satu quotes dari seorang pemikir muslim. Ini mengatakan Islam yang modern itu tidak terletak dari cara berpakaian, tapi Islam yang modern itu terletak pada pemikiran. Pemikiran yang mengatakan bahwa kita bisa hidup tentram, damai, dan saling menghargai dengan agama-agama yang lain. Sekira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.